Bertemu kembali bersama saya Erwin Eka dari Indonesian Hypnosis Association. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran bawah sadar dalam mengubah hidup manusia. Kita sebenarnya adalah apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi manusia punya setidaknya 2 jenis pikiran. Ya, ini terlepas dari secara anatomi yang berkaitan dengan pikiran atau otak manusia. Kita punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini sifatnya analitis. Sementara pikiran sadar sifatnya analitis dan pikiran bawah sadar sifatnya emosional. Mana diri kita? Tentu saja adalah di pikiran bawah sadar kita. Inilah kenapa video ini akan menjelaskan tentang pikiran bawah sadar itu punya rules, punya peranan yang sangat besar dalam kehidupan Anda. Ambil contoh terkait dengan kebiasaan buruk. Merokok misalnya. Mungkin Anda perokok, Anda tahu bahwasanya ini tidak baik bagi kesehatan. Anda tahu bahwasanya merokok ini kita harus mencari smoking area yang tempatnya sama sekali jauh dari rasa nyaman, di ruangan ber-AC, di tempat-tempat umum, di restoran dan lain sebagainya. Smoking area, smoking room itu sangat membuat kita kerepotan. Dan kita ingin berhenti. Dan kita tahu dalam setiap bungkus rokok akan dicantumkan di situ bahwasanya merokok membunuhmu. Merokok dapat menyebabkan serangan kanker, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, serangan jantung dan lain sebagainya. Semuanya mengerikan. Tapi itu di pikiran sadar para perokok. Di pikiran bawah sadar para perokok, mereka berkata bahwasanya rokok adalah sumber inspirasi. Mereka berkata bahwasanya rokoklah yang bisa mencairkan suasana. Ketika tidak merokok, rasanya ada yang kurang. Selesai makan tidak merokok, mulut terasa asam dan lain sebagainya. Itulah pikiran bawah sadar, dan itulah kenapa bawah sadar itu mengendalikan diri kita. Dan bawah sadar ini sangat bisa mengubah hidup seseorang. Seperti saya bilang di awal tadi, pikiran bawah sadar ini sifatnya emosional. Ketika seseorang ingin lebih percaya diri misalnya, ingin komunikasi dengan orang lain, ingin ngobrol dengan orang lain, mereka akan berpikir bahwasanya mereka sama-sama manusia, mereka makhluk sosial, saya punya kecerdasan yang cukup untuk ngobrol sama mereka, apa yang kita bicarakan nanti akan menarik dan lain sebagainya. Itu di pikiran sadar. Sementara di pikiran bawah sadar berkata bahwasanya kita belum pernah kenal jauh. Nanti kalau salah ngomong bagaimana? Ya kalau dia bisa menerima aku, kalau enggak nanti dikira kita terlalu sok kepedean, kemudian dianggap sok terlalu ada istilah SKSD dan lain sebagainya begitu sok kenal, sok dekat. Nah, pikiran-pikiran bawah sadar itulah yang mengendalikan diri kita terkait dengan kepercayaan diri, terkait dengan berbicara dengan orang lain atau permasalahan apapun. Fobia misalnya. Fobia itu adalah ketakutan berlebih terhadap suatu hal yang tidak berbahaya. Secara sadar kita tahu bahwasanya benda tersebut tidak berbahaya. Fobia ketinggian yang dalam arti bukan terus kemudian berada di puncak gunung tanpa tali, tanpa apapun yang membahayakan, tapi berada di lantai 5 misalnya lantai 5 sebuah gedung. Kita tahu di situ ada tembok yang akan membatasi kita dari terjatuh. Kita tahu akan ada pembatas, atau misalnya di tangga itu juga ada pembatas tangga itu, railing dan lain sebagainya seperti itu ada apapun lah yang atau kita misalnya naik tangga asal kita berhati-hati tidak kepleset, atau naik pesawat, atau berada di gedung yang tinggi naik lift begitu kita tahu ada talinya, ada keamanannya, yang itu semua sekali lagi ada di pikiran sadar. Sementara pikiran bawah sadar berkata sebaliknya. Ini akan putus, ini akan jatuh, pesawat ini akan nabrak, akan mesinnya mati, akan bla 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 Semua yang bersifat ketakutan, sehingga akan menimbulkan ketakutan yang berlebihan sekalipun benda-benda tersebut
notabene bukan merupakan suatu hal yang berbahaya. Nah, itu ada di pikiran bawah sadar. So, kenapa ya pikiran bawah sadar ini bisa mengubah hidup manusia? Karena tadi ya, yang ada dalam pikiran bawah sadar kita ini terkait dengan emosional kita, terkait dengan memori permanen kita, terkait dengan respon otomatis kita. Kita mendengar suatu hal yang buruk misalnya, ya, menimpa diri seseorang. Kemudian ya respon kita ya, dan ini ada di pikiran bawah sadar. Setiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang menanggapi hal buruk terjadi tersebut kemudian terngiang-ngiang, kemudian melekat di pikiran sepanjang hari, mengakibatkan tidak fokus, tidak konsentrasi, selalu terpikir kalau hal semacam seperti itu terjadi terhadap diri kita. Ya, kita ambil contoh spesifik, misalnya ada rekan yang kecelakaan, kemudian kita takut, atau ada seseorang berita kenalan kita yang terkena serangan jantung. Ya, kita merasa bahwasanya kita memiliki gaya hidup yang sama, ya, faktor kesehatan kita juga kurang lebih sama, usianya sama, sehingga menimbulkan kekhawatiran, kecemasan berlebih, dan itu ada di pikiran bawah sadar. Dan misalnya pikiran bawah sadar kita ubah, maka hidup kita juga akan berubah. Misalnya mendapati berita-berita buruk tadi. Terus kemudian ya, kita lebih berhati-hati. Kita lebih menjaga kesehatan misalnya supaya jantung kita tetap sehat, supaya kita diberikan kesehatan, panjang umur dan lain sebagainya. Hidup kita akan berubah. Kita akan menjadi sosok pribadi yang jauh lebih positif. Atau hal-hal lain, silakan Anda sebutkan saja ya terkait dengan pikiran bawah sadar ini. Kepercayaan diri yang saya contohkan tadi. Ketika kita bisa mengubah pikiran bawah sadar kita bisa lebih terfokus terhadap apa yang menjadi kelebihan kita. Dan ya, setiap manusia pasti tidak ada yang sempurna. Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saat kita tidak terlalu kemudian terfokus terhadap kekurangan yang kita miliki, saya yakin ya kita akan sampai di titik di mana kita bisa mengoptimalkan apa yang menjadi kelebihan kita. Kita bisa menerima kita seutuhnya dengan kelebihan dan kekurangan kita, dan ini akan sangat berdampak luas ya, berdampak besar terhadap pribadi kita secara keseluruhan. Ya. Jadi inilah kenapa pikiran bawah sadar itu punya dampak yang sangat luar biasa. Terlebih tadi ya, misalnya seseorang punya peristiwa traumatis yang ini sifatnya adalah pikiran bawah sadar tentu saja. Orang pernah jatuh naik motor sehingga mereka mengakibatkan takut untuk belajar naik sepeda motor. Mereka tahu ya, secara pikiran sadar mereka mengatakan bahwasanya naik motor tuh gampang sekarang ya, motor tinggal digas, direm. Tapi karena mereka pernah jatuh waktu kecil sehingga selalu terbayang-bayang, dan ini ada di pikiran bawah sadar. Dan coba kita bayangkan ketika kita bisa mengubah peristiwa traumatis yang ada dalam pikiran bawah sadar tersebut. Mereka bisa menerima peristiwa jatuhnya mereka saat belajar naik motor di masa lalu sebagai bagian dari masa lalu, dan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu tersebut. Sekarang jauh lebih berhati-hati, tidak lagi jatuh ya. Dulu terjatuh karena mungkin ya ada yang bisa dipelajari lah, mungkin gasnya terlalu kekencengan atau seperti apa gitu ya. Itu akan mengubah hidup mereka secara keseluruhan ya. Alat transportasi berupa motor yang lebih mudah, lebih simpel, yang akan membantu mobilitas mereka, itu akan mengubah hidup mereka secara luar biasa. Atau hal-hal lain ya. Jadi yang kita explore, yang kita gali terhadap pikiran bawah sadar ini yang sangat mempengaruhi kehidupan kita ya, karena sifatnya emosional, sifatnya adalah memori permanen ya. Pikiran sadar hanya memori temporer, memori sementara yang kita tanamkan dalam benak kita seutuhnya, yang akan kita bawa sampai nanti itu ada di pikiran bawah sadar. Dan ini menjadi peranan penting ya, pikiran bawah sadar bisa mengubah hidup seseorang. Dan untuk konteks hipnoterapi, ketika kita melakukan perubahan dari pikiran bawah sadar ini, bisa membantu mereka bisa
mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih positif ya, dan bisa menjadikan sosok mereka pribadi yang baru, pribadi yang bisa mengendalikan diri mereka seutuhnya, tidak lagi dikendalikan oleh peristiwa traumatis, dikendalikan oleh rasa ketidakpercayaan diri dan lain sebagainya.